Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuh dengan ucapan syukur, kita berjumpa lagi di dalam ibadah rumah tangga online Rabu 23 Maret 2022. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam peribadatan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang bertahta di bumi dan di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami. Sampai pada malam hari ini Tuhan, berkat-Mu limpah, Engkau sudah mau membawa kami masuk di dalam ibadah rumah tangga online. Bapa, Engkau memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai kami, masuk di dalam hati dan pikiran kami, sehingga pada waktu kami ingin beribadah pada malam hari ini, membawakan puji-pujian kami, bahkan mendengarkan akan firman Tuhan, hanya Roh Kudus yang mau bekerja di dalam hati kami, sehingga kami boleh mampu untuk berkonsentrasi dan terlebih mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, jalannya ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah itu boleh terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyanyikan nyanyian masuk NKB nomor 5, baitnya yang pertama, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Sekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini dialaskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi NKB 14, bait yang pertama dan kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Diaken Nona Lamongi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang selalu kami puji sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu. Oleh kemurahan Tuhan, kami boleh ada bersama-sama dengan jemaat-Mu, beribadah dalam ibadah rumah tangga yang dilakukan secara online. Kami telah memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini, saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu pelita dan terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu jawaban dalam hidup kami. Urapi dan berkati hamba-Mu yang berdosa ini ya Tuhan. Agar firman-Mu yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu semua berdasarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman-Mu tertanam di dalam hati kami, sehingga iman kami dapat bertumbuh sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Dengan perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tema renungan pada malam hari ini, kuasa iman. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, iman adalah sebuah kata yang sangat biasa sekali. Bahkan
ada orang tua yang menamai anaknya Iman. Mungkin dengan harapan agar anaknya menjadi orang yang beriman. Iman bukanlah sebuah kata yang asing. Setiap orang pasti tahu apa iman itu. Setiap kita mempunyai iman dan mengerti tentang iman. Tetapi, tahukah saudara, iman bukan sekedar konsep yang kita pelajari. Iman bukan sekedar sesuatu yang kita pikir, kita meraihnya. Tetapi iman sebetulnya adalah perjalanan keseharian kita, di mana kita bergantung pada janji-janji Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang beriman akan berjalan dengan kuasa, dan iman bukan sekedar konsep dan bukan sekedar ide, tetapi iman adalah kekuatan yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang ada di depan kita. Kita boleh ada masalah, ada sakit penyakit, tetapi iman dapat menghancurkan segala sesuatunya. Waktu kita beriman, penyakit kita dapat disembuhkan. Waktu kita beriman, orang boleh menyakiti kita, orang boleh memfitnah kita, tetapi kita harus tetap berjalan terus dan melihat kemenangan dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ada beberapa pelajaran tentang iman. Pertama, di dalam ayat yang ke-13 yang berbunyi, dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Iman membuat kita bersandar pada Yesus. Iman adalah sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu tidak bisa menolong saya, hanya Tuhan Yesus. Untuk itu, kita tidak perlu khawatir. Apa artinya khawatir? Khawatir artinya saya tidak percaya kepada Yesus. Saya meragukan apa yang Yesus kerjakan. Saya mulai meragukan janji Tuhan. Tetapi iman membuat kita bersandar kepada Yesus, sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak berharap kepada manusia, dan di situ kita akan melihat kemenangan dari Tuhan. Pelajaran tentang iman yang kedua ada di dalam ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Iman memberi keberanian untuk bertindak. Iman tidak akan pernah menjadi kenyataan jika kita tidak bertindak. Karena Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ada banyak orang berpikir bahwa beriman berarti beragama. Orang bisa saja beragama tetapi tanpa iman. Tetapi orang yang beriman pasti beragama. Pelajaran tentang iman yang ketiga ada di dalam ayat 15 dan 16 yang berbunyi, "Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Iman mengingatkan kita untuk tetap bersyukur. Kita tahu bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah, sehingga apapun yang sudah kita terima dari Allah, kita harus menaikkan ucapan syukur. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di tengah tantangan, di tengah gelombang, dan badai seberat apapun, jangan pernah menyerah, namun harus bersyukur dalam iman kepada Dia, karena iman adalah kekuatan. Waktu kita hidup dalam iman, kita akan beroleh kekuatan untuk menghadapi segala perkara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita responi akan firman Tuhan dengan bernyanyi NKB 116, baitnya yang pertama, siapa yang berpegang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membawa dan memberikan ucapan syukur kita pada malam hari ini. Persembahan bisa diberikan di dalam kotak persembahan yang sudah dibagikan oleh majelis. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita mendengarkan ajakan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi NKB 199 baitnya yang pertama, sudahkah yang terbaik kuberikan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita doakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Terpuji, termuliakan Engkau, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur
untuk segala kebaikan yang sudah kami terima. Bahkan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, agar kami tahu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa, saat ini juga kami sudah memberikan ucapan syukur kami sebagai ungkapan syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, begitu banyak yang Kau sudah berikan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau mau sudi untuk menerima ucapan syukur kami pada malam hari ini, yang tentunya semuanya ini berasal daripada Tuhan juga. Berkati kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, bahkan pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang akan menggunakan persembahan ini. Berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga kami boleh melakukan tanggung jawab kami dengan baik, dan kami boleh melakukan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami yang kami mau alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, korban yang sempurna. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Amanopunyo Nicholas. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati
terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memberikan kami kekuatan, Allah yang penuh kuasa, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa sampai hari ini kasih-Mu Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kami. Kasih Tuhan tidak pernah pudar walaupun kami jauh daripada-Mu Tuhan. Tapi satu hal kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami tujuan pada setiap kami. Tuhan memberikan kami visi dan misi dalam hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam hidup kami, dalam setiap perbuatan, setiap perkataan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, untuk setiap berkat Tuhan, baik itu jasmani maupun rohani. Terima kasih buat pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Bapa dalam surga, dalam ibadah kami pada malam hari ini, kami mau menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami naikkan pada malam hari ini, nyanyian, pujian, hati yang gembira dan pikiran hanya tertuju hanya pada-Mu Tuhan. Doa syukur pada malam hari ini berkenan kepada-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan, Tuhan, itu semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami di malam hari ini, kami mohon ampun segala dosa dan salah yang kami lakukan kepada-Mu Tuhan, baik dalam perbuatan kami, dalam pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan, apabila kami mengandalkan kekuatan kami, apabila kami masih hidup seperti dunia ini, apabila kami jauh dan pada kehidupan yang Tuhan ajarkan dalam firman-Mu. Tuhan, luruskan kami kembali Tuhan. Atur hidup kami ya Tuhan, agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan yang senantiasa kami baca, kiranya itu menjadi terang dan teladan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Sehingga kehadiran kami, khususnya jemaat-Mu Gemindo Nazaret, baik dalam pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga,
dalam pelayanan kami, melalui kehidupan kami, perkataan kami, perbuatan kami, orang di sekitar kami bisa mengenal Kristus Tuhan. Bapa dalam surga, berkati akan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, ibadah online di rumah masing-masing. Bapa dalam surga, memberkati akan setiap jemaat-Mu di Gemindo Nazaret, memberkati akan setiap bapa keluarga. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kelancaran dalam segala usaha, pekerjaan. Tuhan senantiasa memberkati agar kehidupannya semakin diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Tuhan sertai agar menjadi kepala keluarga yang baik dan rindu bersekutu kepadamu, Tuhan. Bapa dalam surga, memberkati akan setiap ibu rumah tangga. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kesehatan selalu dalam mengurus rumah, baik dalam mendidik anak-anak. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran. Tuhan Yesus menyertai selalu agar dapat menjadi istri yang baik, yang selalu rindu datang beribadah, bersekutu kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan sertai, berikan kepintaran, kecerdasan dalam menuntut ilmu, meraih cita-cita untuk masa depan yang baik, penuh harapan. Berikan jalan yang terbaik, yang berguna buat orang tua, negara, terlebih buat pekerjaan Tuhan. Bapa dalam surga, memberkati akan Sinode Gemindo, di mana Sinode Gemindo akan melaksanakan sidang tahunan Sinode. Tuhan Yesus memberkati akan semua panitia. Tuhan Yesus turut campur tangan, beri hikmat agar sidang Sinode dapat terlaksana. Apapun yang panitia butuhkan, baik dana, Tuhan Yesus kiranya mencukupi akan dana yang dibutuhkan. Berikan cuaca yang baik, semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa dalam surga, memberkati juga akan jemaat-Mu Gemindo Nazaret yang akan melaksanakan rapat kerja tahunan pada hari Minggu 27 Maret. Tuhan Yesus memberkati akan panitia dari kategorial pria Bapa. Tuhan Yesus kiranya turut campur tangan, memberikan hikmat agar rapat kerja jemaat Gemindo Nazaret dapat terlaksana. Apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan, Tuhan Yesus mencukupi. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, baik yang sedang sakit maupun dalam tahap pemulihan. Tuhan Yesus berkati setiap makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, sehingga pekan ke depan jemaat dapat bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pergumulan jemaat yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan melihat hati jemaat-Mu yang mengalami pergumulan hidup. Dalam nama Yesus kami percaya ada kekuatan, dalam nama Yesus ada penghiburan dan jalan keluar. Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa mendengar setiap doa dan syafaat kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan.
Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagi bangsa kami, bangsa dan negara kami, agar kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Setiap masalah yang bangsa kami alami, baik itu politik, kesehatan, dan lain sebagainya, kiranya Tuhan memberi hikmat dan bijaksana bagi setiap pemimpin-pemimpin negara yang Engkau pilih Tuhan, maupun itu dari tingkat RT maupun sampai dengan presiden. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Pakailah anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan ini, ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terang Kristus hadir dalam pemerintahan bangsa Indonesia ini, ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang jaga, pelihara, dan Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami percaya Allah senantiasa mengasihi kami. Allah senantiasa berjalan dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan NKB 202 baitnya yang pertama, Genta Injil Bergaung. Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Pesanlah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cemas. Injilnya memberi sukacita yang besar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapa, terima kasih.
Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah ibadah rumah tangga online pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai pengumuman, besok hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 akan diadakan ibadah KPKPB kaum pria dan bapak, akan dilakukan menggunakan aplikasi Zoom jam 7 malam. Dan pada hari Jumat akan diadakan ibadah KPKP pemuda yang juga akan dilakukan menggunakan aplikasi Zoom secara online. Dan hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 kita akan mengadakan ibadah Prapaskah keempat di gedung gereja jam 9 pagi yang sudah dibolehkan untuk secara tatap muka. Namun siaran streaming online live di Facebook, YouTube dan Zoom tetap dilakukan, dan kita akan dipimpin oleh Penatua Gabriel Ingkiriwang. Demikian, kiranya ibadah malam hari ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus menginginkan aku bersinar baginya dimanapun ku berada.